Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 24 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik lumayan tinggi 1,61% ke level 7096 ya. Balik lagi di atas 7000-an untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya, sebenarnya hari ini tanggal 23 yang nggak terlalu rame sih. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk nilai transaksinya paling gede di saham BBRI itu pun cuman 698 M-an nilainya. Dan net buy untuk asingnya mungkin ini ya yang bikin BBRI naik. Walaupun cuma net buy 52,6 M. Cuman paling nggak hari ini nggak distribusi lagi ya untuk asingnya di saham BBRI. Semoga aja besok asingnya masuk lagi, semoga aja. Cuman keluar ini di Bank Mandiri sama BBCA. Yang paling banyak dibeli asing ada Cuan, BBRI, BBNI, BRMS. Secara nilai ya ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Nominalnya belum terlalu gede ya, nggak sebanyak asing keluar beberapa waktu yang lalu. Jadi kita lihat aja besok gimana. Untuk besok sih untuk IHSG ya, kalau secara teknikal resistennya di 7190-an sih. Pantau aja level ini, mungkin kalau naik ya semoga aja sih bisa nguji resisten. Cuman kalaupun turun tanggal 25 libur kok ya. Ya mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan atau trading buat besok kayaknya di ini sih. Biasanya kalau mau libur panjang 2 hari ya, tanggal 25 26 mungkin volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Cuman kita lihat aja besok ya. Supportnya ada di 7000 ya, area sini, dan resistennya di 7190-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBRI yang hari ini naik ya, akhirnya bisa rebound juga untuk saham BBRI ya. Ini walaupun 2 hari terakhir kemarin itu agak mengkhawatirkan secara teknikal, hari ini bisa breakout lagi di atas 4100. Ini close di 4210. Walaupun belum konfirmasi buat bullish sih ya, bisa jadi cuma dan ke rebound aja. Cuman paling enggak rebound lah untuk hari ini 3,69%, lumayan tinggi hitungannya ya untuk saham BBRI. Dan asingnya enggak jualan lagi untuk hari ini. Net buy loh, walaupun cuma 50-an M BBRI, 52,6 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBRI tanggal 23 Desember, KZ versi asing ini akumulasi 102,4 M, kemudian yang keluar CC AKBK ya. Aslinya udah nggak distribusi banyak untuk hari ini, nggak tahu untuk besok ya, semoga aja nggak distribusi lagi. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar sini kalau kita total ya. Untuk lokalnya net sell, aslinya net buy. Untuk besok mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau naik misal lumayan tinggi untuk kenaikannya atau bisa ngegas ya, resistennya di 4400 ini, masih di level ini. Cuman karena besok hari terakhir ya sebelum tanggal 25-26 ya, kalau mau masuk untuk scalping mungkin kurang pas ya waktunya. Takutnya kalau nyangkut nanti 2 hari libur kan nggak enak ya, nyangkut floating loss. Cuman kalau untuk jangka panjang disclaimer sih. Oke, mungkin itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini juga hijau walaupun aslinya keluar. Secara teknikal tadi sempat naik, nguji resistennya di 9850 ya. Ya, area resistensi tadi open gap atas, naik nguji resistennya nggak bisa breakout, ada perlawanan turun koreksi ke level 9775. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya saham BBCA aslinya keluar 70,1 M. Kalau kita lihat siapa yang jaga harga untuk BBCA hari ini tanggal 23
tanggal 23 Desember. Saya keluar 82M ya. Ya sebenarnya sih transaksinya kurang bagus untuk BBCA, mungkin ketolong IHSG hijau ya, jadi ikut-ikutan hijau. Untuk besok sih hati-hati, kalau IHSG koreksi merah ada potensi BBCA nguji supportnya lagi di 9.600 ya. Mungkin kalau untuk scalping atau trading ya kayaknya untuk besok di wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk swing, untuk jangka panjang, disclaimer sih kalau mau entry ya, kemungkinan untuk habis libur Natal di Desember kan koreksi turun ya untuk saham perbankan. Jadi mudah-mudahan di awal Januari atau Januari efek bisa rebound, mudah-mudahan ya, cuman ini nggak pasti sih. Kita lihat aja besok gimana. Selama asingnya belum entry atau masih cenderung keluar, itu perlu hati-hati sih. Tetap sedia cash aja, mungkin amannya seperti itu. Kalau mau entry cicil ya disclaimer, cuman tetap sedia cash. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hijau hari ini tutup gap ya, close di 5825, naik 2,64%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, tapi aslinya keluar sih tadi. BMRI net sell cukup banyak, 111M ya. Kita lihat di sini untuk saham BMRI hari ini tanggal 23 ada ZP yang keluar 110,7. Kemudian BK keluar 36,1M, TPCC juga keluar untuk yang masuk, KZ, RX, AK, cuman nilainya nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing untuk saham Bank Mandiri dan lokalnya masuk, lokalnya Netbuy. Untuk besok perlu hati-hati sih ini untuk saham Bank BRI ya, karena aslinya keluar. Mungkin kalaupun naik akan uji resistennya dulu di 5950, pantau aja level ini. Kalau nggak bisa breakout di atas itu mending wait and see, atau buat teman-teman yang tadi atau kemarin udah sempat ambil di harga bawah, mungkin kalau untuk scalping atau trading ya ini target price-nya mendekati resisten, nggak bisa breakout mending keluar aja ya, diamankan sebagian. Tapi disclaimer kalau tetap masih mau hold jangka panjang. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja level 5950 untuk besok Selasa. Untuk saham Bank Mandiri selanjutnya kita akan cek saham Pani ya. Kita cek untuk saham Pani. Pani hari ini naik tipis 1,71% ya ke level 16.325. Ini masih candlenya nggak terlalu volatile sih, volatilitasnya kecil. Ini cenderung sideways untuk beberapa hari terakhir saham Pani. Untuk resistennya di sini sih di 16.700 ya. Berapa kali mencoba buat break di atas itu cuman gagal, hari ini juga gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Pani aslinya keluar 19,1M. Kalau kita lihat lebih detail, gak terlalu ramai untuk saham Pani. Sebagian retail masuk, LG, YP, XL, CC ya. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 16, yang masuk paling banyak XL, XC. Jadi hati-hati nih, retailnya udah masuk di harga atas, takutnya kalau tiba-tiba dibanding turun ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping, cuman kalau untuk saat ini kayaknya kurang pas karena volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Ini cenderung sideways di arah sini-sini aja ya. Buat patokan support terdekannya ada di 15.300 ya. Jebol di bawah itu perlu hati-hati, apalagi kalau volume jualnya cukup gede ya, takutnya longsor. Harganya udah di atas dan retailnya udah masuk-masuk terus ini di harga atas. Jadi takutnya kalau tiba-tiba ada yang taking profit. Mungkin seperti itu untuk saham Pani ya. Untuk besok Selasa
Angkanya masih masih seperti beberapa hari terakhir ya, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, jadi kalau mau scalping kan jangan buru-buru. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini turun cukup dalam ya. Di hari keberapa ini? Turun-turun, merah-merah terus ya. Kemarin tuh hari Jumat tanggal 20 itu turun, nggak bisa breakout. Hari ini hari Seninnya tadi sempat hijau dikit di awal market, tapi habis itu turun dan ini nggak bisa bertahan di atas supportnya 7775 plus di 7600. Jadi kurang bagus juga sih untuk saham AADI ya, jebol support nggak bisa bertahan di atas itu. Untuk besok mungkin perlu hati-hati, apalagi kalau AADI nggak bisa break lagi di atas 7775, mending wait and see. Takutnya kalau turun-turun terus ini untuk support terdekatnya sih di sini di 6800 ya, mungkin bisa pantau level ini kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga di area support, jebol di bawah itu mending jangan buru-buru entry. Takutnya ke harga IPO-nya ya buat nutup gap kemarin ya, pas arah-arah kan gapnya cukup lebar. Kalau kita lihat di sini untuk saham AADI hari ini tanggal 23 aslinya keluar lagi dengan jumlah yang lumayan banyak 63,2 M. Kita lihat siapa yang nampung untuk saham AADI. Yang nampung paling banyak RF 63 M ya. Kemudian DX 50 M ya. Ini dari tanggal 16 ya, dalam satu minggu terakhir tuh. Hari ini tanggal 23 AADI didistribusi oleh BK versi asing 80,2 M ya. Ini BK cenderung distribusi, hampir seluruh transaksinya jualan. Yang nampung untuk aslinya DX, KI itu pun nilainya nggak sebanyak BK jualan, jadi didistribusi asing. Untuk lokalnya sendiri net baik ya. Kalau lihat transaksinya aslinya terus keluar, secara teknikal juga nggak terlalu bagus ya. Untuk besok mungkin masih pantau 7775. Kalau nggak bisa break di atas itu wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry atau average down ya. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas, kalau nyangkut. Tapi kalau masih punya posisi di harga IPO-nya ya disclaimer kalau tetap masih mau hold, cuman ya kalau mau sebagian diamankan sebenarnya nggak ada salahnya ya, cari saham yang lain. Tapi disclaimer. Oke, mungkin seperti itu ya buat patokan 7775 aja untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Masih sideways di arah sini-sini aja untuk saham Adaro ya. Untuk supportnya masih di 2440. Beberapa waktu terakhir ini juga cenderung di area sini-sini aja, nggak terlalu banyak pergerakan. Masih nunggu ada sentimen mungkin ini untuk saham Adaro gerak naik atau turun ya. Adaro hari ini aslinya keluar 6, sekian M tadi. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro ya hari ini tanggal 23 retail sebagian masuk lagi sih. Untuk aslinya sendiri net sell untuk ya net sell 6,3 M. Untuk lokalnya pun juga ada yang distribusi yaitu CC. Mungkin kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kemungkinan harganya juga masih di arah situ sini-sini aja ya, apalagi besok hari terakhir sebelum libur Natal, jadi kemungkinan ya nggak terlalu banyak volatilitas. Jadi kalau mau masuk untuk trading atau swing kayaknya kurang pas untuk saham Adaro. Ya kalau untuk swing mungkin masih bisa dipertimbangkan ya. Ya ini di area supportnya masih di 2450, 2440 area sini sih. Untuk resistennya di 2790-an. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan yang hari ini naiknya cukup tinggi. Coba kita cek ya untuk saham Cuan. Hari ini naik 5,77%. Ya, ini mau nutup gap ya ternyata ya. Ya ini gapnya
masih cukup lebar yang belum ketutup. Kalau mau nutup gap berarti ada potensi untuk saham cuan ini ke 13.400 ya, 13.400an ini target price-nya di level ini. Hari ini berhasil break, kemarin Jumat berhasil breakout, hari ini pun juga masih bisa bertahan di atas supportnya 10.200. Jadi sempat turun uji support, mungkin buat teman-temannya ambil posisi di area support ya lumayan ya, floating profitnya 6%an lebih. Ya kalau secara histori mau nutup gap berarti ke 13.400an ini untuk saham cuan. Cuman kalau kita ukur pakai koreksinya waktu itu ya, setelah ke level ini koreksi ke sini, kita ukur aja untuk target price untuk saham cuan di level berapa. Di sini ya untuk target price terdekatnya di 12.450, lumayan tinggi. Jadi kalau mau trading atau scalp swing ya mungkin disclaimer sih, kayaknya masih ada potensi buat ke 12.500an mudah-mudahan ya. Cuman tetap ya resiko ditanggung masing-masing ya, untuk saham cuan volatilitasnya cukup tinggi. Kalau naik bisa lumayan, kalaupun turun juga lumayan juga penurunannya ya, volatilitasnya cukup tinggi. Support tertekannya di 10.200 sudah jadi supportnya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini naik ke level 9375, bahkan nanti sempat nyentuh mendekati resistennya ya, 9.500 ya, sempat ke resisten cuman belum bisa breakout. Gapnya di area sini, di area 10.700an, 10.200. Wah cukup tinggi ya gapnya. Mudah-mudahan aja sih ketutup, soalnya kalau kita lihat history untuk saham brand ini ketutup ya. Waktu itu ARB pun ketutup gapnya. Kemarin ARB yang belum ketutup ya, ini tanggal 19-20 September kemarin. Jadi kalau menutup gap untuk saham brand, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan bisa ke level 16.700 mudah-mudahan ya. Mungkin untuk besok buat patokan ini aja. Kalau belum bisa breakout di atas 9550 mungkin akan sideways seperti ini untuk polanya. Cuman kalau bisa breakout di atas itu akan ngejar 10.050, kemudian break di atas itu ngejar nutup gap ke 10.700an. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand, oh ya untuk cuan tadi belum kita cek ya. Coba kita cek dulu untuk saham cuan transaksinya gimana hari ini. Ada BK yang akumulasi 70,2 M ya, BK-nya versi asing, ZB versi asing. Jadi cuan diakumulasi oleh asing. Harga sahamnya naik lumayan tinggi. Mudah-mudahan besok naik lagi. Kalau untuk brand sendiri, hari ini tanggal 23 secara keseluruhan juga diakumulasi oleh asing ya. Aslinya tadi net base banyak berapa ini? Net base banyak 25M. ZB AK versi asing masuk, yang keluar AYU BK secara nilai asing lebih banyak yang masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan. Untuk saham brand mudah-mudahan sih masih bisa naik ya, mudah-mudahan. Kalau nggak sideways kemungkinan naik untuk besok Selasa. Kalau naik breakout target price-nya di 10.050. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham brand, dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.